Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, kali ini kita ketemu lagi untuk kelas 10 di semester 2 di bab 5 pada kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Silakan kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini. Dan jangan lupa silakan awali terlebih dahulu pembelajaran kali ini dengan berdoa menurut agama kalian masing-masing. Baik, oke, kita akan masuk. Nah, apa yang ada di pikiranmu ketika kalian melihat gambar burung Garuda ini? Tentu kalau kita hubungkan dengan bab ini ya tentu kita akan melihat ada semboyan yang tertulis yang dicengkram oleh kaki Garuda di pita, yaitu kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Dan tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan kalimat ini, yaitu yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ayo, dari bahasa apa? Kemudian yang ini ditemukan di kitab apa? Terus siapa yang mengarangnya? Harusnya kalian masih ingat. Nah, kalau kita hubungkan dengan bab ini, tentunya semboyan ini bisa dikatakan menjadi alat pemersatu bagi bangsa Indonesia. Lalu adakah yang lainnya? Ada nggak sih yang lainnya yang menjadi alat pemersatu di bangsa kita? Tentunya ada. Kalau kita lihat gambar ini saja sudah ketahuan. Pancasila, dasar negara kita, itu juga sebagai pemersatu. Kenapa saya dikatakan Pancasila sebagai pemersatu? Tentu kalian masih ingat proses perubahan sila pertama dari yang tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu akan ada prosesnya. Prosesnya apa? Kenapa? Ya tentunya supaya negara ini tidak bubar. Maka dari itu dirubahlah sila pertama itu. Yang kedua, apalagi selain dasar negara sama Bhinneka Tunggal Ika, yaitu apa? Bendera merah putih. Bendera kita itu sebagai alat pemersatu. Yang tadinya berjuang sendiri-sendiri menjadi satu, yaitu Indonesia. Berikutnya apa? Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai bahasa persatuan kita. Coba bayangkan dengan Indonesia yang begitu banyak bahasa daerah, ya begitu banyak bahasa daerah, nggak ada bahasa Indonesia. Lalu menyatukannya bagaimana? Ngobrolnya bagaimana? Nah, tentunya yang berikutnya adalah lambang negara kita, Garuda Pancasila. Itu juga sebagai pemersatu kita. Nah, buktinya apa? Kalau nonton timnas, nonton bareng semuanya. Ya. Berikutnya lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Nah, ini buat kalian pesan, jangan sampai kasus kemarin terulang lagi. Ya, seseorang memparodikan lagu negara kita, lagu kebangsaan kita. Itu sungguh-sungguh tidak bagus. Ya, jangan sampai diulangi lagi. Yang berikutnya lagu-lagu perjuangan. Lagu-lagu perjuangan banyak sekali, Garuda Pancasila, terus Hari Merdeka, terus Halo Halo Bandung dan lain sebagainya, banyak sekali. Saya harap kalian masih ingat, tidak lupa ya. Nah, sekarang kita masuk Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan negara kita beraneka ragam. Ini akibatnya apa? Sangat rentan akan terjadinya perpecahan konflik. Kenapa? Ya karena negara kita dengan keberagaman suku, etnik, budaya, dan agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya ini menjadikan sangat rentan. Ya, kalau tidak dikelola dengan baik ini menjadi sangat-sangat rentan. Ya, Indonesia merupakan negara yang memiliki keistimewaan keanekaragaman budaya, suku, etnik, bahasa, dan sebagainya ini tentunya sangat berbeda dengan negara-negara lain. Negara lain mungkin berbeda, tapi tidak sebanyak negara kita. Maka dari itu kita harus bisa mengelolanya dengan baik. Jangan sampai kekayaan ini menjadi suatu bumerang bagi kita. Harusnya perbedaan ini untuk saling melengkapi dan menjadi sumber kekayaan dari negara kita. Nah, untuk mempersatukan itu bagaimana caranya? Untuk mempersatukan masyarakat yang beragam, perlu ada toleransi yang tinggi antar kebudayaan, sikap saling menghargai antar golongan, mengenali dan mencintai budaya yang lainnya adalah hal yang perlu dibudayakan. Jangan sampai kita karena golongan tertentu, kita hanya cinta pada golongan kita saja,
tanpa mencintai golongan yang lain padahal masih sama-sama Indonesia. Jangan fanatik lah ya, jangan fanatik. Tuh. Persatuan bangsa kalau kita lihat merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jika masyarakatnya tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingannya sendiri, maka cita-cita Indonesia ya, terutama yang ada di sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, hanya akan menjadi mimpi yang tak akan pernah terwujud. Kita tentu harus bisa menghidupkan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya tadi berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Keragaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai dan menjaga perbedaan tersebut. Kuncinya di mana? Kuncinya terdapat pada komitmen persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Sekarang kita masuk materi berikutnya. Ya, kalau tadi kita sudah berbicara tentang bineka, ya. Nah, sekarang kita akan berbicara integrasi. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi dari bahasa Inggris, integrate artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Kalau dalam KBBI, integrasi artinya pembauran bukan pembaruan, pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Ya. Berikutnya, tadi kata yang pertama integrasi, yang berikutnya adalah kata nasional. Ini juga dari bahasa Inggris, nation, yang artinya bangsa. Nah, dalam KBBI, integrasi nasional setelah dijadikan satu mempunyai arti politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional nih berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Jadi bersatunya beberapa kelompok budaya dan sosial nih menjadi suatu identitas nasional. Kalau secara antropologis, integrasi nasional berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Jadi ada penyesuaian, ya, ada adaptasi. Nah, ini menurut KBBI. Silakan nanti kalian buka di buku paket kalian, itu ada beberapa pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu integrasi atau persatuan tadi, penyatuan di suatu negara dikatakan berhasil ada syaratnya. Yang pertama, apa? Yaitu anggota-anggota masyarakatnya merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Jadi, setiap anggota itu dalam satu kelompok itu, suatu negara itu harus saling mengisi kekosongan. Ya, saling mengisi kekosongan. Yang berikutnya, kalau mereka sudah saling membutuhkan apa? Yaitu terciptanya kesepakatan bersama, konsensus, mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Jadi mereka membuat aturan bersama. Yang ketiga apa? Yaitu aturan-aturan yang tadi sudah dibuat, nih, norma-norma dan nilai-nilai sosial tadi dijadikan sebagai aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Jadi kalau sudah buat aturan, ya aturan itu dijalankan, jangan cuma dibuat saja. Kelas kalian pengen kompak, pengen integrasinya berhasil, ya apa? Ya harus saling mengisi. Yang kedua punya aturan. Aturannya dijalankan, jangan sudah buat aturan tapi aturannya tidak dijalankan. Baik, itu saja untuk materi pertemuan kali ini. Di pertemuan pertama, silahkan kalian kerjakan tugas kalian ini di buku tugas kalian atau di buku catatan kalian. Kalau sudah, kirimkan ke Bapak Ibu guru kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tanyakan di kolom komentar dan lain sebagainya. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini. Terima kasih. Banyak salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.